Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hazar Rambe, NIM 1830 4024, jurusan Manajemen Dakwah, semester 6. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian valuta asing. Pengertian valuta asing. Dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya. Sebaiknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata al-sarf yang berarti jual beli valuta asing, atau dalam istilah bahasa Inggris adalah money changer. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan al-sarf dengan pemerolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain, atau berbeda sejenisnya. Semisal emas dengan perak dengan menyamakan atau melebihi antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Berdasarkan pengertian al-sarf di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa as-sarfa merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis ditemukan dalam bentuk jual beli. Dinar dengan dalam literatur klasik, dirham atau dinar dengan dirham, tukar menukar seperti ini dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata berat disebut dengan barte. Adapun aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani meliputi dengan mata uang tertentu, tipe-tipe transaksi valuta asing dan partisipasi dalam valuta asing. Ada beberapa jenis tipe-tipe transaksi valuta asing yang terjadi di pasar falas, yaitu spot, forward, dan swap. 1. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan dilaksanakan pada 2 hari kerja berikut. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 10 Agustus 2007. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2007. Apabila tanggal 12 Agustus 2007 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari
kerja berikutnya dan penyelesaian transaksi seperti disebut value debt, value debt. Penyerahan dan dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini. 3. Swap transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersama sejumlah tentu mata uang dengan dua tanggal valuta. Penyerahan yang berbeda, pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama jenis. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tanggal dan dengan bank yang sama. Dealer tidak akan menghadapi risiko falas yang tidak merupakan transaksi tukar pakai satu tukar. 4. Option transaksi opsi. Transaksi opsi merupakan kontrak untuk merupakan hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah dipakai menggunakan haknya jika strike price lebih rendah dari spot art sebaiknya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan saya yang kurang atau yang salah, di sini juga saya masih belajar. Ya, baru kesimpulannya, transaksi jual beli valuta asing pada dasarnya timbul karena ada kebutuhan konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional dikarenakan satu negara melakukan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.